Halo, selamat sore semua teman-teman. Berjumpa lagi di Tanya Mentor bersama dengan saya David Chandra dari Bisan Premises Laundry. Kali ini saya menjadi host dari Tanya Mentor dan hari ini kita akan mengundang seorang teman ya sahabat juga ya. Ini dua orang sebenarnya, cuma nggak tahu nih dua-duanya bisa datang hari ini atau hanya salah satu. Salah satunya itu yaitu namanya Stefania dan Andrea. Dua uh, perempuan ini dia mempunyai sebuah usaha yang luar biasa. Mereka masih muda sekali dan mereka sudah menjadi social entrepreneur yang saya dengar-dengar di bulan ini malah justru mereka pendapatan omsetnya malah naik. Nah, pengen tahu sepak terjangnya, kita coba undang mereka ya sebentar lagi. Nah, sebelumnya kita menyapa dulu ya teman-teman. Halo Ibu Siti, halo dari Sentral Apel Aceh, Pak Aryadi. Selamat sore Pak. Ada Ibu Umi, Pak Jonathan. Halo Pak Jonathan. Nih dari Esperanza sudah masuk ya. Jadi itu nama dari uh, usahanya namanya Esperanza. Nah, ini kita akan undang ya masuk ya. Ini ada Olivia. Halo. Oke, sudah tergabung semuanya. Kita coba masuk ya. Terima kasih Pak Jonathan. Nah, sambil nunggu Esperanza masuk, kita menyapa juga dulu yang lain. Halo Tarmidos Jo apa shop ya Tarmidos Shop join ya. Nah, ini Pak Jonathan. Terima kasih Pak Jonathan sudah tergabung di sini. Nah, sembari menunggu ini dari Pak Amen Twidio. Halo, apa kabar? Jadi tema hari ini adalah membangun usaha social entrepreneur di usia muda. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang masih sangat muda. Kita pengen tahu apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka itu bisa membangun usaha yang luar biasa ini. Kita lagi masih nunggu ya di sini. Mereka belum bisa masuk. Nah, banyak memang sekarang mungkin kalau orang tua yang sebagai parents sekarang banyak anak-anaknya yang di usia-usia yang masih produktif yaitu masih sekolah tapi mereka ingin punya usaha. Terkadang itu membuat mereka mungkin karena mereka sering lihat bahwa sekarang banyak anak-anak muda yang sudah mempunyai usaha jadi gamers, jadi selegram dan juga mereka mempunyai usaha-usaha yang lain. Nah, itu mereka mereka sudah berhasil di usia-usia yang sangat muda. Nah, mereka juga ada yang sebagai YouTuber lagi. Nah, ini makanya kita pengen tahu dari ini siapa nih. Oke, kita coba tunggu dulu ya dari Esperanza. Halo, Hai, halo ya, selamat sore. selamat sore. Om, itu temenku juga ada yang mau ikutan, nama akunnya Andrea dan Oh iya, Priscilla, karena dia akunnya dua, aku pakai akunnya Esperanza. oh gitu. Aduh, sayang nih ya. Iya. Kalau di Instagram Live tuh memang kalau misalkan mau dua orang, kita harus gantian nih masuknya. Halo? Oh, harus gantian ya? Iya, harus gantian. Nah, kalau misalkan itu nanti gini, eh
caranya gini deh. Coba Andrea nanti kita kasih kesempatan ya. Kita kasih Oke. kesempatan untuk gabung nanti, tapi nanti setelah itu apa namanya? Berarti Sevanya gantian dulu gitu ya. Gantian keluar dulu Ya nanti udah nggak saya apa-apa. start gitu ya. Andrea ya. Iya. Iya, kecuali kalau Zoom meeting memang kita bisa tuh lebih dari dua atau Iya. tiga gitu. Ini ya, sebenarnya ada Oke. caranya, cuma saya juga belum tahu tuh caranya untuk dari Zoom meeting di-connectingin ke IG Live sehingga bisa banyak orang yang gabung di situ. Ini ya. Hmm. Gimana Oke. Stefanya? Apa kegiatannya Baik-baik nih? aja kok. Lagi sibuk apa nih? Kegiatan kenapa? Main Lagi, ini sih baru sibuk sibuk masak sih nyari resep baru. Habis kan baru-baru ini kita lagi buka PO lagi. Ini udah PO ketiga. Jadi kita wow, lagi cari resep baru. Biar nggak bosen juga orang-orang. gitu ya. Ini kalau Iya. boleh tahu resep barunya ini apa nih? Kenapa? Resep barunya apa nih? Sekarang kita itu ngebalikin lagi menu kita yang dulu di saat PO1. Nah, itu chocolate chip cookie sama macaroni scottle. Karena banyak banget orang yang udah pernah beli dari PO pertama itu minta request itu lagi. Dan pas Hmm, PO kedua itu kita sempat ganti. oh, gitu. Iya. Nah, ini Andrea nanti ini ya. Nah, ini si Andrea nih denger nih. Jadi Andrea nanti siap-siap ya. Kita gantian nanti masuknya ya. Nah, ini teman-teman yang di sini semuanya tuh pada suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jelas ya. Nah, apa namanya? Semua tuh yang di sini udah tahu nih mengenai Esperanza, nah kan? Nah, Iya. Esperanza, nah kayak itu kalau misalkan ada yang ingin tahu IG-nya itu bisa diketik nggak di sini? IG-nya apa? Boleh. Supaya bisa ada yang follow gitu. Nah, ini ada Tejo Wulan, ada. Kok udah ke kiri? Nah, ini. Wah, banyak nih. Udah. Pada gabung semuanya ya. Ini ya. Hmm. Nah, Iya. coba diketik lagi nih. Nah, ini akun nih ya. Jadi kalau misalkan kalian mau follow apa sih itu esperanza.id itu kegiatannya dan menu-menunya makanannya apa aja dan mereka ternyata di sini adalah jualan apa kamu ya? Jualan bakery atau apa ya? Lebih ke arahnya kamu. Makanan sih, bakery sama makanan. Bakery sama makanan juga ya. Oke, oke, Iya. oke. Nah, saya mulai dari pertanyaan dulu deh. Dari Seva Oke. sendiri deh. Seva kalau misalkan boleh tahu nih, uh, Ya. Seva tuh di Esperanza ini udah berjalan berapa lama Seva? Baru kita mulai itu dari tanggal 29 April. Tapi itu termasuk planning dulu, belum diluncurkan IG-nya. Kalau nggak salah kita baru mulai itu awal-awal Mei. Jadi baru sekitar 2 bulanan. Hmm. Mei, Juni, Juli. Ini udah bulan ketiga sih. Kita udah bulan ketiga. Belum lama banget sih. Habis kita planningnya juga lumayan lama. Karena kita kan ini sekarang lagi pandemik juga. Dan aku baru kepikiran juga pas awal-awal stage pandemik. Jadi kita plannya itu agak panjang. Habis itu kita harus rekrut teman-temanku dulu kan. Dan itu memakan waktu yang agak lama sih menurut aku dalam seluruh prosesnya. Oh, wah. Ceritain dong, Iya. ceritain dong. Prosesnya gimana tuh waktu uh, ini? Nah, itu Esperanza itu dimulai itu di saat aku lagi baca buku, and then aku jadi kepikiran, like nggak tahu kenapa jadi kepikiran aja. Aku itu sering kalau pergi sering lihat anak-anak kecil dan ibu-ibu hamil itu di jalanan, and mereka kan nggak punya
uang yang cukup untuk membeli makanan nutrisi kan. Jadi aku punya Mm-mm. ide untuk membuat organisasi untuk membantu ibu-ibu hamil dan anak-anak kecil dengan menyediakan Mm. makanan nutrisi. Habis itu aku jadi kepikiran temenku ini si Andrea karena dia itu ya sahabatku lah. Habis itu dia itu orangnya ikut organisasi juga lumayan banyak ada. Sekarang dia ikutan 4 organisasi. Nah, aku jadi kepikiran Wow. apa dia mau ikutan apa enggak. Hmm. And then aku WA dia aja, aku WhatsApp dia, "Hey, kamu mau ikutan nggak? Ini masih planning dulu sih, baru ide kasar lah, belum ada rencana ke belakangnya." Habis itu Hmm. dia bilang, "Oh, mau aja." Nah, dimulai dari situ kita baru nyari teman-teman, habis itu kita planning, oh, kita cara mengumpulkan uang untungnya itu gimana. And then kita kepikiran, oh, kita masak aja. Kayaknya banyak orang bakal tertarik. Karena kan kalau dilihat sekarang banyak organisasi buat anak-anak muda. And then kebanyakan itu jual baju. Jadi aku Hmm. sempat mikir kayak jual baju tuh udah Ya, sering, udah ya. umum. Jadi kita harus nyari ide yang unik biar orang juga tertarik dan nggak bosen. Betul, Gitu betul, sih. betul. Wah, wah, wah. Itu luar biasa ya. Jadi dari ilhamnya dari gara-gara idenya itu tercetus gara-gara kamu baca buku, terus kamu punya juga apa namanya uh, perhatian untuk menolong ibu-ibu dan Ya, yang anak-anak. Kamu waktu lihat di jalan itu, maksudnya kamu pas waktu kamu datang ke suatu tempat atau kamu betul-betul sedang lagi jalan, hmm, ada kegiatan apa yang waktu enggak sih, kamu itu sampai? nggak pas lagi. Itu sebenarnya sih bukan pas lagi jalan. Aku kepikirannya itu pas di rumah. Tapi kan sering kali Hmm. kan jalan ke sekolah, pergi ke luar kota juga pasti kan ada, nggak mungkin enggak. Jadi setiap Hmm. kali pergi pasti ada ngelewat satu dua orang lah. Ya, Hmm. Gitu ya, 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 ya. Nah, ini nih iya. seru juga ya. Jadi, nah terus yang masak itu siapa sekarang? Sekarang tuh yang masak itu aku, Andrea, sama salah satu temanku Freya. Kita bertiga itu masak. And kita Oh, bagi tugasnya. Kita bagi tugasnya jadi kalau daerah Cibubur atau Bogor yang masak itu aku sama Freya karena kita tinggalnya dari situ. Kalau yang buat Jakarta, daerah Jakarta, Andrea yang masak karena dia tinggalnya di daerah Pondok Indah. Jadi kayak oh, delivery fee-nya juga pasti bakal lebih murah kalau dari daerah Pondok Indah. Kalau dari Cibubur kan mahal banget. Orang benar, belum benar, tentu benar. mau beli. Iya, 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 iya. Oh gitu. Oh jadi ada satu lagi namanya Freya ya sebenarnya ya. iya, iya, Oh gitu. Wah, jadi kalian bertiga totalnya. Untuk sebagai apa iya. orang inti berarti ada berapa orang di Esperanza? Orang inti, orang inti tuh kalau nggak salah, bentar hitung dulu aku nggak apa. Bertujuh, Oh, sorry, bertujuh ke wow, berapa ya? ternyata banyak ya. Lumayan banyak sih, Kak. Tapi kita bagi division juga sih. Hmm, jadi kalau Kita Sevan bertujuh, sorry, bertujuh bukan berlapan. bertujuh. Terus kalau Seva Iya. berarti lebih ke pegang apanya nih kalau di organisasi Esperanza ini? Kalau di organisasinya sih, aku megang bagian masak pasti. Aku juga megang bagian yang ngumpulin uangnya. Jadi semua uangnya itu di aku. Mm-mm. And tapi kebanyakan sih rata sih bagi tugasnya. Sama kita nyari ide itu bareng-bareng. Sama Oh, promosiin juga semua harus. wah, Biar good, tugasnya kebagi. good, good, good. Wah, kalian luar biasa Iya. ya. Maksudnya mereka, kalian tuh bisa ngegabungin dari segitu banyak teman-teman kamu dan semua kamu bisa tampung ya dalam dalam ide-ide itu dan kalian bisa jalan tiap. Soalnya saya juga kan beberapa kali saya juga belanja makanan kamu ya. Makaron Iya. makaroninya sih saya bilang emang enak sih kamu bikinnya Wah, sama aku ya temen-temen tuh bikinnya thank enak you. gitu. Terus yang terakhir apa ya waktu saya beli itu yang ada kayak roti cuman ada kejunya itu. Oh, itu
itu tuh cheddar parsley biscuit yang kita bikin kemarin. Itu juga menarik loh menurut saya karena cheddarnya berasa banget, cheese-nya itu, tapi nggak terlalu asin. Aduh, untung untung nggak terlalu asin karena pas aku nyobain bikin itu agak. Waktu bikin agak-agak ini ya, agak berasanya beda gitu ya. Iya. Halo, halo. Ya, Iya tadi keputus ya, dikit ya. Iya. iya keputus dikit. Hmm, iya iya iya. Nah, terus saya mau nanya deh, waktu pertama kalian bertuju ini bikin ya organisasi Iya. Esperanza, sebelumnya sempet nggak sih Stefanya kepikiran susah nggak bikin ini? Sempet ada kepikiran di saat prosesnya itu aku sempet mikir kayaknya bakal susah sih bikin organisasi karena kan ngelihat dari teman-temanku sendiri aja banyak banget yang udah mulai organisasi. And then mereka Hmm, juga prosesnya juga aku sempat nanya-nanya juga panjang banget. Jadi aku sempat mikir bisa nggak ya kayak ngikutin gitu. Makanya kita itu planningnya agak lama karena kita mau carinya yang agak unik biar agak berbeda hmm, dari organisasi yang lain. iya iya iya. Iya. Jadi meskipun susah, tapi kalian malah nggak kepikiran ya untuk gabung ke satu organisasi yang udah berdiri dulu gitu. Alasannya kenapa ya? Sorry? Sorry, alasannya maksudnya jadi gini, kan banyak organisasi ya dari Andrea juga. Halo, tadi agak muter ya signalnya ya, nggak gitu stabil ya. Nah, ini kan apa namanya? Kalau bisa dibilang kan dari organisasi yang ada, contoh kayak Seva tadi tahu kalau Andrea juga punya organisasi gitu. Ke, ada alasannya nggak sih kenapa kalian malah nggak gabung di organisasi yang sudah ada, tapi malah bikin sendiri? Menurutku sih kalau bikin organisasi sendiri itu kita punya kebebasan sendiri untuk memilih target Hmm, yang kita ingin capaikan kan. Dan kebanyakan hmm, organisasi sekarang itu antara mengajari anak-anak kecil dan udah banyak banget sih. Kadang-kadang kita kan mau punya ide sendiri, and then kita misalnya kasih idenya bagi-bagi grup sama teman-teman lain, tapi belum tentu hmm, semuanya mau setuju kan. Jujur hmm, aku sih kalau bikin grup aku bakal terima ide apapun dari teman-temanku dan kita bakal nentuin walau ide ini tuh bagus atau enggak. Menurutku itu sih yang paling berbeda dari tim lain. oke oke, berarti ada keterbukaan dari kalian semuanya ya, misalnya ya, Iya. untuk bisa ngegabungin. Nah, ini nanti gantian ya dari apa Seva sekarang udah saya tanya, coba saya kembali ke Andrea. Oke. Coba kita undang Andrea ya, supaya kita juga bisa dengar nih dari Andrea sendiri gimana Iya. ya. Ya. Iya. Jadi kamu out dulu nanti Andrea saya undang. Iya. Iya. Oke. Oke, thank you. Ya, tapi jangan kemana-mana dulu ya, nanti balik lagi. Iya, iya pasti. Oke ya. Yuk. Nah, teman-teman, itu adalah cerita yang kita dapat dari salah satu uh, apa namanya founders dari Esperanza yaitu Seva. Nah, sebenarnya ternyata Seva di sini ada temannya lagi yang lain, ada Freya, ada Andrea. Nah, saya ingin mengenal juga sosok dari Andrea juga dan kita akan coba tanya dia. Kita undang ya Andrea ya. Nah, ini di sini Andrea ada nih.
seru juga ya ternyata ya anak-anak seumur ini sudah bisa ini. Halo Andrea. Hai Om. Wah, ini saya belum kenal Andrea nih. Jadi saya Iya. jadi ini nih, apa namanya, tertarik nih untuk tahu nih tentang kegiatan kamu sama Seva sama Freya ya tadi ya. Mm-mm. Kalian nih satu sekolah atau gimana ya, Andrea? Iya Om, kita satu sekolah. Wah, jadi kalian tuh dari satu sekolah ini udah sering apa gabung kerja 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 apa namanya belajar bareng atau apa gitu ya? Iya Om. Bersyukur sih aku Wah, juga bisa ngerjain project ini sama temen-temen yang aku emang udah deket. Jadi lebih gampang komunikasi juga sama mereka. oh gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini mungkin semuanya yang di sini jangan heran ya kenapa saya dipanggil Om ya, karena emang saya beda jauh umurnya. Meski- Meskipun meskipun udah pakai topi pakai gini tetap dipanggil Om sih buat saya sih nggak jadi masalah sih. Nah, Andrea sendiri apa namanya kegiatannya Andrea sebenarnya apa sih selama ini selain sibuk kamu sekolah, terus kamu sibuk di Esperanza, kamu ada kegiatan apa lagi sih? Well, untuk aku sebenarnya di sekolah aku itu juga mengikuti beberapa klub-klub gitu kan. Jadi sekarang itu Mm-mm. aku sedang mengikuti dua klub. Yang satu itu klub untuk MUN, itu kayak klub debat gitu sih. Terus yang Wow. kedua itu klub Bye Bye Plastic Bag. Nah, Bye Bye Plastic Bag itu Hmm. juga sebuah organisasi yang didirikan oleh anak-anak remaja juga. Selain itu sih, tadi Zeva kan udah bilang aku juga mengikuti beberapa organisasi yang lain, seperti Anak Edukasi dan Mm-mm. Share Bears. Jadi mereka itu juga organisasi yang didirikan oleh anak-anak remaja juga. Wow, gila. Itu dari segitu banyak, kamu kan ada kegiatan udah sekolah, PR-nya banyak, tugasnya banyak. Terus belum nanti kalau mau ujian, segala gitu. Kamu bagi waktunya gimana? Untuk aku sih sebenarnya dari kecil aku udah dididik sama orang tua untuk belajar manage waktu gitu lah. Jadi sekarang Wow. yang aku suka ngelakuin itu aku suka bikin time schedule sendiri. Jadi Mm-mm. sebagai contoh ya, um, aku bikin target-target tanggal ini aku mau kerjain ini sampai selesai. Tanggal ini Hmm. tugas ini harus selesai. Biar pas due date-nya semua hal itu udah selesai gitu lah. Biar tugas nggak numpuk juga sih. Wow, luar biasa ya kamu ya. Nah, ini teman-teman di sini nih yang masih muda aja udah bikin time schedule. Nih saya sendiri juga belajar nih dari Andrea, dari Seva nih. Kalian luar biasa ya. Apa namanya punya manajemen yang menurut saya sih dari umur kalian ini buat saya kalau dulu ya saya belum pernah loh apa namanya kepikiran kayak gini segala gitu. Eh, kalau boleh tahu, orang tua backgroundnya dari bisnis atau dari profesional? Untuk orang tua aku sih bukan. Jadi mama dulu itu dokter gigi, tapi sekarang udah jadi ibu rumah tangga full time. Tapi kadang-kadang juga suka ngajar ngajar agama di sekolah. Hmm, Selain oke. itu, papa aku itu pilot. Jadi benar-benar di keluarga itu nggak ada orang yang ikut bisnis atau apa-apa. Itu dia. Kalau namanya papa kamu pilot, time schedule-nya kalau meleset nggak Iya, mungkin kan. bener, bener. Hebat banget di situ memang. Wah. Ya karena kebetulan juga istri saya juga kan kerja di bidang penerbangan juga. Dia seorang pramugari juga. Sama tuh Oh, time schedule tuh luar biasa dia tuh orangnya. Kalau on time banget gitu ya. Beda mm-mm. sama saya. Nah, kalau saya orangnya lebih nyantai gitu kan. Nah, dari Andrea sendiri, waktu diajak sama Seva, ikut di Esperanza, berarti ini udah organisasi keberapa? Kelima atau keberapa? Ini baru keempat. Baru keempat. Tuh, berarti nanti mau nambah lagi nih. Amin bisa. Nah, itu kalau misalkan boleh tahu nih, Andrea mau gabung di Esperanza itu karena apa? Ya itu sebenarnya juga karena aku mempunyai tujuan itu sama kayak Zeva. Aku juga Mm-mm. melihat ada banyak orang di jalanan yang perlu pertolongan gitu lah, terutama ibu-ibu hamil, anak-anak batita.
Karena kan sebenarnya organisasi aku yang satu ini, Share Beers, kita itu juga Hmm. bagi makanan ke pemulung gitu kan. Dan melalui bagi makanan itu, aku juga dapat melihat bahwa banyak pemulung itu bukan hanya pria, tapi juga ada banyak ibu-ibu hamil yang membawa anak-anaknya sendiri. Terus dari situ aku mulai kayak ngerasa kasihan gitu loh, Om. Aku pikir, ya masa mereka nggak ditolong gini? Paling kan kalau ibu-ibu hamil yang miskin itu datangnya ke posyandu kan. Tapi kadang-kadang di Iya. posyandu pun mereka itu nggak dapat makanan yang bernutrisi gitu lah. Jadi aku pikir Hmm. ya pas banget Zeva ini ajak aku ikut aja. Karena aku juga punya tujuan untuk menolong orang-orang yang sama kayak yang dia mau tolong gitu. Oh, jadi di posyandu itu, ya saya sih terus terang belum pernah ya ke posyandu. Seperti apa? Boleh ceritain nggak kalau kamu pernah pengalaman ke posyandu itu, kamu yang kamu lihat tuh gimana sih? Sebenarnya sih aku itu belum pernah visit posyandu yang ini, tapi mama aku kan dulu dokter gigi, jadi dia juga pernah pindah-pindah dari posyandu ke posyandu. Terus dia emang Hmm. bilang beberapa posyandu, terutama yang di daerah itu, mereka susah lah cari makanan yang bernutrisi itu seperti bubur, biskuit. Ya kadang-kadang juga mesti nunggu untuk donasi dari luar gitu juga loh Om. Mm-mm. Jadi Oh bukan gitu. dari dana sendiri gitu. Mereka juga dapat donasi dari luar. Terus aku berpikir ya aku sekalian aja tolong aja juga kasih donasi ke mereka karena mereka itu Hmm. kan emang membutuhkan banget kan. Nah, kalau gitu berarti Esperanza waktu pertama kali jalan itu kalian dapat dana dari siapa? Itu modal dana sebenarnya dari kantong kita sendiri, jadi dari support orang tua. Ya aku juga bersyukur sih, apa aku sama Zeva itu juga punya orang tua yang sangat support kita. Apa pas Ya. kita mau kerjain semua ini mereka itu langsung bilang ya udah kita tolongin dulu sekarang, terus nanti dalam Wow. jangka panjang kalian pegang terus terus kita lihat how it goes. Wah, luar biasa. Nah, itu tercetusnya kenapa jualan makanan? Ya, sebenarnya karena tadi kan si Zeva juga udah bilang kan kalau Hmm. jualan baju-baju gitu kan sebenarnya sekarang udah ada banyak banget orang-orang yang jualan gitu. Terus kita Hmm. Hmm. pikir hal apa yang orang lain itu udah mengerjakan tapi belum banyak. Kalau jualan makanan kan sebenarnya kita itu dapat apa punya banyak kesempatan untuk pilih makanan-makanan yang orang lain itu juga belum pernah jualan. Kayak Betul. biskuit yang keju itu kan sebenarnya belum banyak orang yang pernah jualan kan. Terus kita pikir ya udah Hmm. kita masukin itu aja di menu. Makaroni Scotto juga banyak yang aku tahu sih mereka nggak jual hal-hal seperti itu. Jadi kita bilang ya udah masukin aja sekalian di menu. Biar orang-orang itu Hmm. juga makin tertarik beli dari kita juga. Betul, betul, betul. Nah, itu makaron skotelnya tadi saya bilang enak loh. Itu yang punya resep pertama kali Andrea atau Seva nih? Makaroni Scotto itu Zeva. Habis itu Oh dia gitu. bagi-bagi resep ke kita. Wow, wow. Nah, ini saya apa namanya kalau tadi Seva kan saya tanya kan katanya Kak Seva di bagian masak sama pengumpulan uang lah. Bisa bilang dia sebagai finance-nya ya, Mm-mm. bagian finance. Nah, kalau Andreas ini di bagian apanya nih? Aku itu juga di bagian masak dan aku juga di bagian media. Jadi untuk setiap Hmm. Instagram post, Instagram story, itu aku juga ada tim divisi sendiri di Esperanzanya itu. Terus kadang-kadang aku juga suka bikin post storiesnya. Caption, kebanyakan sih sekarang captionnya aku juga yang bikin untuk Esperanza. Oh gitu. Nah, terus untuk grup yang lain itu kamu sifatnya volunteer atau ada mereka digaji? Itu semuanya volunteer. Semua organisasi Oh, yang aku ikut sih semuanya itu non-profit. Jadi nggak ada yang kasih uang balik ke kita. wah, hebat ya. Dan mereka mau komitmen semua lagi ya. Iya, Om. Wah, luar biasa. Itu mereka umur-umuran kalian semua atau ada yang memang sudah seumuran orang tua kamu?
Semuanya sih sekarang umuran kita, remaja-remaja gitu. Jadi dari Wah, luar 13 biasa. sampai 18 tahun. 13 sampai 18 tahun. Wow, wow, wow. Ini apa namanya? Kalian tuh luar biasa ya di umur-umur segini, dan ini bukan kegiatan yang yang didorong oleh dari sekolah kan ya? Bukan, Om. Dari Betul-betul ini motivasi murni sendiri. motivasi sendiri ya. Wah, luar biasa ya. Nah, kemarin saya dengar eh, Esperanza katanya di bulan keberapa ya? Ini kan udah bulan ketiga kamu bilang ya. Iya. Di bulan kedua, di PO yang pertama atau PO kedua, katanya itu omsetnya berapa tuh? Katanya naik omsetnya. Iya, emang naik, Om. Naik banyak. Nah, itu boleh tahu nggak omset pertama berapa waktu itu? Komset itu kayak profit yang kita dapatkan. Maaf, aku juga nggak terlalu Eh, ngerti bahasa Indo. Kalau profit sih, ya. Kalau profit gini, kalau profit berarti kan sudah udah murni itu pendapatan yang kamu dapat ya. Tapi kalau omset itu keseluruhan. Jadi jumlah yang kamu jual, misalkan kemarin kalau nggak salah kamu jual sekitar 20-30 ribuan ya harganya ya. Oh iya. Itu omsetnya berapa dari itu? Jadi sekarang sih itu semua harga jualan kita itu kita naikin sekitar 5.000 ya Om. Karena juga Hmm, selama pandemi ini kan ekonomi itu makin turun kan, makin lambat juga. Jadi bahan-bahan ya. yang kita beli itu pasti juga makin mahal. Karena makin Hmm. mahal kita juga mesti, kan selain profit kita itu, kita juga mesti cari uang untuk balikin ke orang tua kita kan. Karena kita nggak boleh terus minta uang, terus minta uang, terus. Itu uang juga harus dikembalikan kepada mereka. Jadi Ya. kita itu juga semakin dinaikin harganya supaya kita juga bisa balikin uang yang apa orang tua kita itu sudah berikan kepada kita. Oh, hebat hebat kalian. Nah, sekarang setiap kali kalian jualan, terus uangnya kamu kembalikan ke orang tuanya juga, terus kamu ambil profitnya. Nah, dari profit itu terus eh, kalian kan tujuannya kan tadi bisa dibilang untuk menolong eh, untuk perbaikan gizi ke anak-anak balita, batita sama ibu yang sedang eh, hamil atau menyusui ya. Nah, berarti itu bisa dibilang profitnya kamu itu kamu kamu apa kamu bagikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Jadi kan sekarang sebenarnya posyandunya itu kita belum bisa ke sana kan Om karena masa COVID ini. Jadi Mm-mm. yang kita planning itu nanti kita beli bahan-bahan untuk mereka, terus nanti kita send mereka bahan-bahan itu seperti biskuit, bubur, um, susu gitu. Nah, tapi sekarang karena adanya pandemi COVID, kita juga harus berubah nih planning kita semua. Jadi Hmm. sementara ini yang kita melakukan adalah um, menggunakan profit itu untuk bikin kayak medical kit. Jadi dalam satu medical kit itu ada masker, hand sanitizer, juga ada vitamin C, sama roti, sama minuman kan. Terus itu Hmm. nanti kitnya kita bagikan ke orang-orang yang kita lihat di jalanan gitu. Oh. Orang-orang yang membutuhkan lah. Hmm. Hmm. Nah, berarti udah berapa kali kamu bagikan itu? Sekarang baru sekali, karena kan ini PO ketiga kan baru mulai. Nanti kedua Hmm. kalinya kita lagi planning lagi, karena setiap kali kita bagikan, kan pasti kita pindah daerah-daerah. Yang pertama kan aku perginya ke daerah Pondok Indah sini. Zeva sama Freya itu bagikan ke daerah Cibubur, sekitar Cibubur. Nanti di kali kedua mungkin kita juga dapat bagikan ke daerah-daerah yang lain. Biar kita juga bisa sebarin medical kit itu di berbagai tempat di Jakarta. Nah, itu saya juga tertarik nih. Waktu kemarin saya juga sendiri sempat membagikan seperti hand sanitizer, masker, ya ada roti, ada apa. Tapi memang kita memang nggak
seorganisasinya tuh nggak seorganize kalian lah. Ini kalian sih luar biasa. Berarti kalian tuh bisa continue terus melakukannya. Itu apa namanya? Saya juga harus belajar dari kalian nih. Nah, apa namanya? Kalian bisa mapping tempat-tempat yang harus kalian jangkau. Itu caranya gimana tuh? Itu yang saya mau belajar. Ya, untuk itu sih sebenarnya kita juga ngelihat dari experience kita gitu lah, Om. Jadi, sebagai contoh, kadang-kadang kalau aku suka jalan ke sekolah, aku sambil lihat sekeliling aku. Nah, mungkin tiba-tiba Hmm, di suatu tempat itu pas ada banyak pemulung. Terus nanti aku ya. ingat, oh tempat ini banyak pemulung. Next time kalau aku mau bagi-bagi makanan atau apa, nanti aku kesini aja. Jadi sambil aku Oh. jalan ke tempat-tempat yang aku mau pergi itu, sambil aku lihat Hmm. sekeliling tempat ini ada banyak orang yang miskin atau ada banyak orang yang berkebutuhan nggak? Kalau ada banyak di situ, nah nanti aku langsung apa planning ahead gitulah. Kalau aku mau bagi-bagi sesuatu, nanti pergi ke sini aja. Wow, luar biasa ya. Ini sih saya juga salut kepada kedua orang tua kalian, dari Seva, dari Andrea, dan teman-teman yang lain. Itu orang tuanya sangat mensupport kegiatan positif kalian, dan eh, masa pandemi ini kan pasti orang tua juga pasti khawatir ya. Kalian lebih banyak kontak sama orang luar, tapi mereka ternyata istilahnya tuh berpikir betul-betul sangat berpikir sosialnya tinggi, sehingga mereka juga apa namanya, mungkin sesuai dengan prosedur juga ya kalian ya Iya, membagikannya ya. Nah, apa jadi sehingga kegiatan sosial seperti itu tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kalian tuh bisa dibilang sebenarnya sudah termasuk social entrepreneur muda nih kalian. iya, Bisa bergeraknya, jadi kalau sekarang kan memang lagi tren ya social entrepreneur itu, karena kita nggak cuma mempunyai bisnis, tapi kita juga mempunyai jiwa sosial. Dan biasanya justru kalau yang bergerak di bidang sosial begini tuh, itu bisnis yang bisa dibilang sekarang lagi naik daun. Banyak orang yang punya empati, banyak orang yang mempunyai. Jadi kalau kalian jual produk atau jual jasa tuh, orang yang membeli itu juga merasakan ada satu esensi yang berbeda gitu. Contoh kayak misalnya tadi kamu bilang kamu jualan makanan, tapi kalau jualan makanan di restoran biasa ya sudah kenyang pulang ya kan. Tapi kalau di sini mereka tuh merasakan juga tuh, oh ya saya makan makanan yang dibuat oleh Esperanza, berarti saya juga ikut menyumbang, ya kan? iya. Ada hati Gitu. menolong gitu. Betul, betul. Nah, itu sangat kuat message-nya, pesannya itu sangat kuat ke mereka. Nah, kalian pada suatu waktu menawarkan ke apa namanya, setiap customer. Nah, ini saya juga mau tanya nih, customer yang saya tahu, kalau saya tahunya dari Seva, ya kan? Seva WA ke saya nih, kasih tahu, gitu kan? Nah, kendalanya kalau saya sih orangnya oke lah, karena saya kenal kedua orang tuanya Seva juga, saya ikut bantu. Tapi ada nggak kendala-kendala di lapangan pada suatu kalian menawarkan makanan? Nah, itu ada responnya, ada yang kurang apa namanya, kurang respon, atau ada yang respon bagus terus, atau gimana nih? Ya, sebenarnya ini aku juga baru omongin sama si Zeva sih. Jadi Hmm, beberapa minggu yang lalu kan aku juga sempat uh, coba promote kan ke orang-orang yang aku hmm, kenal. Terus nih emang iya. ada salah satu orang, nggak tahu mungkin dia juga udah capek atau apa. Pas aku message dia, dia bilang, ya maaf ya sebenarnya aku mau menolong, tapi aku sekarang ini juga udah menolong organisasi-organisasi yang lain. Jadi sepertinya Oh, aku bisa beli dari kalian gitu. oh, iya, 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 iya. Betul, betul. Oh, jadi tetap ya, kalian tetap merasakan yang namanya ada penolakan juga ya, tetap Iya, ya. apa? Nah, itu memang sih, memang suatu hal yang harus dipikirin ya. Karena kan bisa dibilang dari setiap orang yang sebagai donatur ya, contoh beli makanan aja, mereka bisa bilang agak keberatan gitu kan. Nah, nextnya langkahnya kalian apa nih?
setelah semua donasi ini ya. Mm-mm. Jadi setelah semua ini ya kita tetap mau apa membuat bisnis kita itu konstan gitu lah kok. Apa sampai Hmm. settled gitu lah. Nah, Hmm. apa yang aku maksud dengan settled itu sampai kita itu benar-benar bisa provide untuk posyandu ini. Dan mungkin dalam jangka panjang setelah kita udah settled sama satu posyandu ini, kita juga dapat uh, mulai menolong puskesmas-puskesmas yang lain juga. Jadi bukan hanya fokus kepada satu, tetapi juga mulai spread kepada puskesmas-puskesmas yang lain. Jadi kita juga semakin dapat menolong lebih banyak orang gitu lah. Target kamu berapa untuk Uh, posyandu atau puskesmas? sekarang sih target, tunggu sebentar aku pikir dulu. Karena aku sebenarnya kan orangnya, aku mau targetnya itu yang banyak, but at the same time yang realistic gitu lah kok. Hmm. Jadi untuk aku, target sekarang mungkin sekitar 2-3 puskesmas itu sebenarnya udah cukup sih. Oke, good, good. Jadi kamu realistis ya, nggak terlalu muluk-muluk, tapi kamu bisa maksimal dalam membantu 2 atau 3 tempat ini ya. Berarti 2 atau 3 tempat ini betul-betul yang sudah kamu sortir, yang kamu rasa dekat sama daerah kamu, dan kamu bisa memantau terus ya perkembangannya mereka ya. Iya. Wah, good sekali. Kalian tuh luar biasa ya. Nih, semuanya rata-rata semua perempuan semua nih, kelompoknya ini di dalam Esperanza atau campur nih? Sekarang sih rata-ratanya banyak perempuan. Wah, Tapi kami juga kayak open untuk mencari anggota baru yang cowok juga sih, biar kita dapat dari dua sisi gitu lah. oke, oke, oke. Wow. Tapi kalian nih perempuan-perempuan kumpul bareng, wah hebat ya. Terus kalian Iya, gimana nih? Ada 8 atau 7 orang? Tadi 7 orang ya? 7 orang ya. Jadi kalian dalam sehari itu atau berapa kali nih kalian meeting nih? Kalau meeting sih, sebenarnya kan kita punya grup WA sendiri kan. Jadi kalau kita ada Ah, masalah baru dengan organisasi kita, paling kita langsung message di WA aja. Karena masalahnya itu kadang-kadang susah kalau mau bikin meeting karena schedule kita kan juga berbeda-beda kan. Tapi melalui grup hmm, WA, pasti pada akhirnya semua orang itu bakal baca message kita. oke, benar, benar, benar. Ah, oke, ini sekarang saya coba balik lagi ya, Andrea ya, ke Seva. Halo, Aku ini langsung Andrea. ya. Kamu, jadi ini saya balik lagi ke Seva. Nanti Hmm, apa namanya? Kalau ini kamu tetap stay tune di apa namanya? Tanya mentor ini. mm-mm. Kalau misalkan ada yang klik komen di bawah itu membuat pertanyaan, kamu bisa bantu ya. Kalau misalkan Seva ada kesulitan untuk jawab gitu. Siap. Ya, thank you ya. Saya Iya, balik lagi makasih ke Om. Seva ya. Yo. Ya. Oke, ini 2 orang anak muda yang luar biasa. Sekarang saya coba juga kontak lagi ke Seva. Ini juga ada teman-teman dari Tanya Mentor juga yang gabung di sini. Ada Brother, thank you Brother sudah gabung. Ini. Halo, halo Seva. Hai. Iya, tadi saya udah tanya jawab tuh sama Andrea. Enggak. Wah, luar biasa ya. Ini saya mau coba deh. Apa namanya teman-teman di sini yang masih gabung di sini, yang masih mau apa namanya pengen tahu lagi lebih. Nah ini ada Pak Pramudia Herlambang juga, ini dari Malang loh, Seva. Mereka nonton nih acara ini kalian. Nah ini saya salut dengan kalian ya. Kalian tuh betul-betul mengoptimalkan bantuan support dari orang tua kalian dan kalian membangun bisnis
uh, bentuknya berarti social entrepreneur nih kalau saya lihat. Iya. Jadi kamu bisa membuat sebuah bisnis yang bisa dibilang ada tujuan sosial dan kalau orang yang beli juga produk atau jasa yang kalian tawarkan itu betul-betul mereka sebenarnya sudah otomatis join untuk menjadi donatur ya. Ini ya. Nah, ini sesi ini kita coba buka buat tanya jawab kali ya. Boleh. Sambil tanya jawab, Kak, ini bagi yang masih join di sini, boleh klik komen, ketik di situ mau bertanya apa kepada Seva atau Andrea. Nah, Andrea sendiri juga masih online di sini, jadi mereka juga bisa bantuin untuk tanya jawab di sini. Nah, selain itu saya juga mau tanya nih sama Seva, visi sama misinya dari apa Esperanza tuh apa ya? Kalau di Instagramnya sih saya udah lihat, cuman mungkin kalau dijelasin secara singkat apa nih? Kalau visinya itu untuk membantu posyandu memperhatikan makanan sehat untuk ibu hamil dan anak-anak balita. Itu secara simpelnya ya, Ya, secara visinya. simpelnya. Kalau Hmm, misinya itu untuk membagikan makanan untuk ibu hamil dan anak-anak balita seperti susu ibu hamil, susu anak balita, biskuit, mhm, dan bubur mhm. lain dan sebagainya. Wow, ya 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 ya. Mhm, Tapi mhm. kan gara-gara COVID ini terjadi, jadi kita ganti dulu rencana kita. Tadi yang Andrea omongin itu medical kit kita itu. Hmm, mhm, mhm. Nah, itu eh, dari profit yang kamu udah dapet nih dari Iya, Esperanza. Itu iya. kalian kumpulin atau kalian bisa sisihkan berapa persen sih untuk kalian bisa bagikan, terus satu lagi kembali lagi untuk jadi modal usaha. Kalau kita sih, kita memakai 90% dari untung untuk Hmm. membeli barang-barang dan 10%-nya itu biasa buat uang modal kita untuk project berikutnya. Untuk buka PO atau untuk hal-hal lain. Untuk jaga-jaga juga. Oh gitu, 10% Iya, aja ya, udah bisa iya, kalian untuk bangun usaha ini ya. iya. Wah luar biasa ya. Nah itu modal pertama kali yang kalian kumpulin sampai pertama kali buka open PO ini berapa waktu itu? Lumayan banyak sih. Untungnya sama totalnya itu yang kita dapat itu melebihi daripada yang aku kira. Oh iya, Ya, Mbak. kalau Hmm, jumlah tepatnya aku kurang ingat karena aku ya kurang ingat sih Om. Karena itu ada catatannya dan aku lagi catatan aku ada di laptopku. Jadi aku kurang ingat berapa tapi seingat aku itu melebihi dari perkiraan aku. Wah, jadi kalian sempat terkaget-kaget juga ya, dan kalian jadi lebih semangat ya, exciting untuk Iya, PO kedua, PO ketiga, gitu kan ya. iya. Nah, ini kalau sampai kalian kan eh, yang kalian baru, saya baru tahu kalian tuh umurnya baru sekitar 16 tahun ya. Iya, sekitar segitu. Wah, gila. Nah, ini apa namanya Esperanza di umur 16 tahun ini sudah kalian jalankan. Nah, Iya. ini saya mau tanya, kalau misalkan nih kalian nanti masih satu sekolah, kalau misalkan nanti kalian kuliah, mungkin ada Iya. yang ke luar negeri, mungkin ada yang berbeda tempat lokasinya. Iya. Esperanza ini gimana cara jalan ini nanti? Kita juga ini dalam tim Esperanza itu kita semua nggak sama sekolah, ada yang beda-beda sekolah juga. Jadi Hmm, udah sempat kepikiran sih kalau misalnya kita nanti kan udah mau kuliah, apalagi ada yang mungkin mau ke luar negeri atau beda kota atau gimana. Aku sempat mikir Esperanza mungkin akan merekrut beberapa adik kelas kita dari sekolah atau orang-orang yang berminat, anak-anak muda yang berminat
lalu ntar Hmm. kita akan pass Esperanza ke mereka. Tapi belum terlalu dipikirin sih sama aku bagaimana prosesnya atau siapa yang akan melanjutkannya belum terlalu dipikirin juga. Hmm. Nah, Ya, ini oke, berarti belum belum terlalu dipikirin ke sana ya. Ini di sini ya. ada loh, namanya Big Tami, itu namanya Johannes Ken sebenarnya. Dia itu adalah bisa dibilang food blogger ya dia. Iya. Itu teman saya juga, teman saya juga. Ah, Nah, dia biasa memang ngomongin tentang makanan aja. Dan dia tuh luar biasa. Kalau untuk makanan, dia tuh dari makanan Nusantara, makanan internasional, semuanya dia tuh istilahnya udah pakarnya lah dibilang ini. Nah, dia adalah ah, juga salah satu mentor di Tanya Mentor ini, dianya tuh. iya. Namanya Big Tami. Nah, kalau kamu mau kenalan sama dia juga oke nih. Nah, Big Tami nanti di follow tuh apa namanya adik kita nih. Om tolong di Nah, follow ya page-nya. nah dia juga sama mungkin dia juga bisa memberikan masukan juga buat kamu karena dia juga Oh, orang yang boleh punya banget. jiwa sosial yang tinggi juga nih Big Iya, Tami nih. boleh. Gitu. Nah, ini juga oh ternyata ada dari ini mama kamu nih. Mama kamu Tapi gabung. namanya Ada dari kelompoknya di Cibubur satu juga di sini. Si iya, Amel. Semuanya gabung di sini semua. gabung semua Hmm, ya. iya nih, wah nih, makin rame nih jadinya ya. Nah, Iya. ini kita mungkin kalau misalkan nih ada yang mau tanya nggak? Kalau mau tanya silakan loh ditulis di komennya dan nanti Iya. kita bisa tanyakan langsung ke Seva dan Andrea yang di sini. Dan ada namanya tadi siapa? Freya, satunya lagi ya. Iya, temanku. Kalau Freya itu di bidangnya apa ya, Freya? Dia di bidang masak sih kalau di tim kita. Oh, nah ini Sama kalau bantu-bantu promosi gitu. bantu-bantu promosi ya. Terus tadi si Andrea bilang katanya ada tim dari sosial medianya. Iya, ada. Wow, itu berarti kamu tuh sekarang yang saya tahu kan baru dari Instagram. Nah, Hmm. kalian masuk lagi kemana ya sosial medianya? So far sih kita baru IG doang. Karena kan IG itu banyak orang pakai IG. Dan kita langsung pikir kalau social media platformnya Instagram pasti kan banyak orang juga bakal lihat. Tapi kita Hmm, belum sempat taruh di social media platform yang lain. oke. Dan saya juga sempat lihat tuh, kalian udah keren juga tuh. Pas waktu lihat dari IG Story, Thank you. terus bisa di swipe ke atas, terus langsung isi Google Form untuk request orderan ya, istilahnya ya. Iya, iya. Nah, ini kalian bisa tahu Instagram, terus apa namanya ngulik isinya Instagram ini sampai canggih gini, itu kalian belajar dari mana? Kalau aku sih, setahu aku, teman-temanku itu pada belajarnya ngeliat-ngeliat orang-orang yang lain atau nonton tutorial di YouTube kan sekarang banyak loh. Jadi mereka Hmm, pada nonton, habis itu mereka coba operasikan. hmm, gitu ya. Nah, ini ada nih, ada pertanyaan nih dari Permanasari. Permanasari dia tulisnya gini, apa yang kalian rasakan sewaktu melihat beberapa orang yang terima bantuan itu, raut wajahnya bahagia banget. Apakah kalian juga ikut merasakan bahwa Tuhan pakai kalian untuk menolong mereka? Menurutku sih pertama kali kita ngebagian medical kit kita itu pas kita bagian ke orang-orang yang butuh itu mereka raut mukanya itu seneng banget. Aku juga merasa enak sih. Habis kita bisa membantu dengan sama satu dengan yang lain. And Hmm, menyenangkan aja sih sebenarnya jadi kayak asik aja. Jadi aku merasa semangat lagi untuk mengumpulkan dana untuk memberikan medical kit yang lebih banyak. And iya sih sempat mikir juga, oh berarti Tuhan itu ngebantuin
menggunakan kita untuk membantukan orang lain dan ya seneng aja sih ngebantuin orang lain. Hmm, gitu ya. Sempat ngobrol-ngobrol sama mereka, komunikasi gitu. Kenapa? Kamu waktu menolong mereka itu sempat berkomunikasi sama mereka nggak? Ngobrol-ngobrol gitu. Ada sekali kita pas aku sama Freya bagi medical kit di jalanan, kita ketemu ibu tukang sapu, and then kita bagiin kan, kita sempat foto bareng untuk dokumentasi juga, dan kita sempat ngobrol juga. Hmm. Hmm. Nah, dari apa ngobrolan mereka itu mereka bilang apa biasanya? Mereka mereka ngajakin kita foto, habis itu mereka berterima kasih dengan aku sama Freya untuk memberikan kitnya. Iya. Oh, jadi kalian cuma berdua nih waktu ngasih. Oh, kemarin tuh pas ngebagiin kitnya itu kan pas lagi masa-masa pandemik yang benar-benar parah kan, and then PBS apa ya? Habis itu kan ada peraturan nggak boleh keluar rumah juga kecuali kebut harus pergi beli kebutuhan kan. Jadi aku sempat ngomong Hmm. di grup WA kita, kalian yang mau ikut kasih medical kitnya boleh, tapi tanya dulu sama orang tua. Takutnya kan nggak boleh loh, lagi serem juga kan. Nah, Iya. habis itu nggak terlalu banyak yang bisa ikut karena ada yang nggak boleh, ada juga yang nggak bisa. Jadi kemarin itu cuma yang ngebagiin kitnya itu cuma aku, Andrea, sama Freya. Tapi kita bagi dua lokasi. Andrea di bagian Pondok Indah, aku sama Freya di bagian Cibubur. Wah, Gitu. luar biasa. Ini ada yang juga ini loh, Seva, Andrea, sama Freya. Ini yang nonton juga ada dari ketua uh, Tanya Mentor, itu namanya Pak Iya. Anton Teddy, dan satu lagi ada Kotomi Wong. Itu mereka ada loh, gabung di sini. Nah, ini ada dari Sinar Maju Berdikari Motor juga. Malam bro, ya malam bro juga bro. Ini ya. Nah, mereka nih gabung semua nih. Nah, mereka tuh orang-orang yang juga pengusaha-pengusaha hebat juga nih. Nah, apa? Ah, Iya, kalau Pak Anton Teddy itu yang punya TX Travel. oke. Nah, Kotomi itu yang punya VPN dan dia juga nanti akan ada gabung nih di hari Minggu ini. Nah, ini kita lanjut lagi ke sesi kedua boleh? Boleh? Ke sesi kedua boleh. Nah, ini sebentar lagi kita akan putus nih. Ini apa namanya koneksinya. Jadi saya masuk lagi ya. Saya masuk Ya. lagi, kalian gabung lagi ya di sini ya. Ya. Oke. Oke.